Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, Kia atau nggak cuman Kia, mobil-mobil Korea itu benar-benar menunjukkan keseriusannya untuk penetrasi dan bersaing dengan mobil-mobil Jepang. Mobil-mobil yang selama ini merajai pasar mobil yang ada di Indonesia benar-benar serius menunjukkan tajinya dengan membawa beberapa jenis brand, di mana di Indonesia untuk mobil Korea yang paling famous atau terkenal itu adalah si Hyundai. Sekarang Kia bakal masuk lagi dengan mobil ini. Informasinya dengan mobil ini, cuman sampai sekarang kok entah kenapa mobil ini belum di-launching, belum diperkenalkan secara resmi di Indonesia, padahal udah banyak sekali spy shot yang menunjukkan mobil ini tuh udah warawiri di Indonesia. Apakah masuknya se-silent itu atau gimana kita belum tahu, dan belum ada info yang nyampe ke kita mengenai si mobil ini. Yang jelas memang mobil ini akan sangat cepat untuk fighting dengan all new Veloz dan expander cross termasuk all new Honda BR-V kalau sesegera mungkin diperkenalkan di Indonesia. Oke, ada beberapa spy shot untuk tes unit maybe pada saat di Indonesia, tapi itu secara gamblang nggak ditutup dan memang menunjukkan bahwa itu adalah Kia Carens. Kia Carens ini kita nggak tahu akan seberapa harganya, tapi dengan beberapa gambaran untuk mobil yang sudah di launching di India, mobil ini adalah mobil yang akan menjadi Veloz killer, Honda BR-V, all new BR-V killer, bahkan expander cross killer. Karena kenapa? Fiturnya Sultan untuk mobil-mobil kelas low SUV. Kalau kita lihat secara fisik aja kayak gini, mobil ini kelihatan macho dan kelihatan garang dengan roof rail yang ada di atas, dan harusnya kalau dengan bentukan seperti ini, roof railnya itu useful, artinya bisa dipakai untuk ditaruh roof rack yang ada di atas. Kita nggak tahu itu besi apa plastik, kita belum interaksi atau ketemu langsung dengan unitnya. Dari tampilan depannya atau wajahnya, terlihat garang dan terlihat mobil yang memang sudah masanya dengan wajah yang aneh, unik, dan berani kayak gini. Lampu bawahnya ini seperti lampu utama di atas positioning lampnya. Lalu kemudian ini memanjang seolah-olah ada garis warna chrome dari kanan sampai ke bagian kiri. Dan di bagian bawah ada fog lamp yang bentukannya menyusun atau tersusun rapih kayak gitu. Ini benar-benar desainnya dibuat dengan cara yang niat. Lalu kemudian ada over fender, bentuknya bulat kayak gitu. Lalu kemudian di bawah ada side skirt, garis jendela yang warna chrome, unsur kemewah-mewahan dipasang di mobil ini. Lalu kemudian kalau kita lihat di sini ada spionnya dengan lampu sen yang disematkan pada bagian spion itu. Nah, untuk velgnya dia juga udah pakai dual tone, so kelihatan keren bosku. Nah, dari atas atau dari sisi belakang atas kelihatan mobil ini juga dibuat lebih keren untuk sisi belakangnya, dimana lampunya udah pakai LED. Lalu kemudian di bagian bawah itu disematkan reflektor dengan housing yang seolah-olah dia muffler yang besar, itu dilingkari oleh aksen warna silver. Ini membuat mobil ini kelihatan garang juga kalau kita lihat dari depan. Dan ini atapnya ada pemisahnya di sini bosku. Jadi seolah-olah atapnya ini floating, gak menyambung antara part atap yang ada di atas dengan yang ada di bawah. Unik dan keren bosku. Dan kalau kita lihat ya, sekilas ya secara siluet ya mirip-mirip dengan Outlander
edisi terbaru yang ada di luaran sana yang juga belum masuk ke Indonesia. Entah kapan mobil keren itu masuk ke Indonesia. Nah, udah pakai shark fin antena, ada high mount stop lamp, lalu kemudian ada spoiler belakang, dan kita nggak ngelihat ada garis defogger, tapi harusnya ada untuk mobil ini. Nah, itu bosku. Dari sisi samping ini kelihatan mobil ini juga adalah mobil yang memang desainnya SUV. Dan desainnya memang dibuat sekeren ini. Nah, that's why menurut saya mobil ini kalau kita lihat dari tampilan memang super keren. Entah, maybe kalau dibandingkan dengan Avanza, all new Honda BR-V, Avanza Veloz ya, Avanza atau Veloz lah, all new Veloz lah. Honda BR-V dengan Expander, maybe dia cuma kalah brand. Tapi kalau dari sisi tampilan, features, dia nggak ketinggalan. Kecuali pas masuk ke Indonesia, ada special edition lagi. Saking spesialnya ada beberapa feature yang disunat, tapi itu biasanya untuk mereduce atau mengurangi harganya. Nah, dari sisi samping ini kelihatan keren juga. Kelihatan ada aksen bulat-bulat di antara garis-garis tegas yang kayak kita lihat di sini, garis tegas yang ada di atas termasuk di sudut ini, tapi di bagian bawah untuk over fendernya dibuat ala bulat-bulat kayak gitu. Perpaduannya unik. Nah, ini untuk yang warna hijau kalau kita lihat ya. Ini adalah versi aslinya yang diambil gambarnya. Kita mengulas gambar karena kita nggak ketemu langsung dengan unit. Tapi seenggaknya dari sini kita bisa menunjukkan tampilan seperti apa sih Kia Carens, dan kenapa Kia Carens ini bisa menjadi Avanza killer, Veloz killer, Expander killer atau yang lainnya. Karena memang tampilannya garang bos. Dari sisi interior tidak kalah killernya lagi, dimana kalau kita lihat di setirnya dia sepertinya udah pakai cruise control, kemudian ada audio switchnya, tapi ini sepertinya di bawah dia pakai flat bottom ala-ala mobil sport, emangnya namanya SUV. Low SUV, ya ini low SUV tapi tetap dengan flat bottom kayak gitu, dengan finishing warna silver di bagian bawahnya jadi kelihatan oke. Lalu kemudian untuk cluster meternya sepertinya dia udah pakai LED, dan ini artinya sama dengan yang ada di all new Veloz. LED bosku luar biasa. Head unitnya cukup besar juga, tapi dia modelnya memanjang ya. Lalu kemudian di bawah AC-nya udah digital dengan dial manual. Ini yang kita suka untuk mobil-mobil dengan teknologi yang teknologi yang mutakhir, tapi effortless pada saat kita ingin mengoperasikan. Nggak perlu mata kita ke bagian AC untuk menaik turunkan suhu dan power daripada blowernya. Lalu kemudian untuk transmisinya dia ada yang otomatis, ada yang manual pastinya. Lalu kemudian ada banyak lagi tombol-tombol di sini yang bisa kita tunjukin. Dan overall kalau kita lihat overview daripada cluster dashboardnya, ini kelihatan mewah. Ya, warnanya terang, salah satu yang menjadi hal yang akan dipertimbangkan juga, karena kebanyakan orang di Indonesia tuh lebih suka interior mobil yang warna hitam. Tapi kalau warna terang kayak gini sebenarnya lebih menunjukkan kesan mewah, kesan berkelas untuk sisi bagian dalamnya. Masih manual parking brake, oke, itu yang menjadi hal yang kurang di mobil ini. Tapi maybe untuk yang tipe paling mewahnya dia harusnya pakai electric parking brake. Tapi entah seperti apa nantinya pada saat diperkenalkan untuk versi Indonesia. Kalau kita lihat di malam hari kayak gini, hanya kalau nggak salah all new Veloz yang pakai ambience lighting untuk bagian interiornya, khususnya di bagian depan. Nah, mobil ini juga udah pakai ambience lighting. Cuman warnanya nggak kontras dengan dashboardnya. Harusnya dibuat warna biru kayak gitu. Akan jadi lebih keren lagi kalau dia pakai warna biru, bos. Tapi ini udah kelihatan mewah juga. Nah, setirnya kalau kita lihat di sini ada pengaturan untuk naik turun, bisa maju mundur seharusnya. Lalu kemudian ada tempat penyimpanan lagi, dan mewah kalau kita lihat pada saat malam hari ya, kalau misalkan dihidupkan kayak gini. Nah, terus di atas udah pakai sunroof. Entah all new Honda BR-V pakai sunroof apa enggak, tapi kalau enggak berarti ini menjadi satu-satunya di kelasnya yang pakai sunroof. All new Veloz nggak ada, Expander Cross nggak ada, Avanza nggak ada, Xenia nggak ada. Ini Sun Livina juga nggak ada. Ini berarti yang menjadi satu-satunya yang pakai sunroof, dan mantap juga bos yuk. Terus di bagian sini ada pengaturan buat blower AC-nya pastinya untuk akses ke bagian belakang. Di bawah ada slot charging, dan ada tempat penyimpanan yang bisa buat naruh botol kayak gitu. Ulala.
Ini untuk bagian dashboard depannya lagi, dengan tampilan kayak gini tuh kelihatan lebih gagah, lebih enak dilihatnya, dan harusnya ini kulit dengan jahitan asli juga untuk bagian setirnya, dan ada tulisan Carens-nya di bawah. Nah, kayak gitu. Terus untuk bagian joknya ini kalau kita lihat dia pakai material kulit. Kalau material kulit selama ini yang pakai kulit itu all new Honda BR-V, oke, ada yang pakai kulit, lalu kemudian Expander Cross Premium Package pakai kulit, selebihnya nggak ada lagi setahu saya. Dan ini kalau kita lihat ya, kulit dengan lubang-lubang kayak gitu. Biasanya kalau lubang-lubang kayak gitu ada pendingin jok atau air purifier-nya, tapi nggak tahu apakah di mobil ini juga ada. Harusnya mobil ini kalau full spec seperti ini masuk ke Indonesia, harganya pasti di atas dari all new Veloz atau all new Honda BR-V yang paling mahal di kelasnya. Ya maybe ini menyentuh angka 370, 380-an. Maybe ya, maybe dengan spek seperti ini. Karena kalau kita lihat speknya memang garangnya dan mewahnya luar biasa, bosku. Nah, ini terus untuk AC-nya nih kalau kita lihat ya, ada untuk front defogger, rear defogger, ada pengaturan arah semburan, sirkulasinya, lalu kemudian off AC-nya, dan ada untuk autonya. Nah, terus untuk power blower dengan si temperaturnya itu bisa diatur dengan tinggal menaik turunkan tombol yang ada di sini. Ini yang sangat memudahkan, bisa dioperasikan dengan mudah sambil kita mengemudi. Blower AC-nya ada di kiri kanan dan tetap ada lampu hazard di bagian tengah. Dan untuk head unitnya ini lebih mudah untuk dioperasikan juga untuk bagian sini, tapi dia tetap dengan touchscreen, jadi ya oke. Disarankan untuk berhenti pada saat ingin mengalihkan pandangan dan mengakses head unitnya. Mobil ini juga harusnya support buat wireless charging kalau kita lihat di sini. Tapi entah akan support wireless charging atau enggak. Kalaupun enggak, mobil ini lengkap dengan tempat charging ada di sini. USB dan Type-C. Itu udah sangat lengkap, tinggal dicolokkan kabel lalu kemudian colok ke mobil ini. Tapi kalau misalkan dilengkapi dengan wireless charging, artinya mobil ini akan bersaing dengan all new Veloz, bos. Kayak gitulah intinya. Ada hill descent control, mantap sekali. Ada drive mode. Oke, all new Veloz ada drive mode-nya. Ada semacam entah pendingin jok atau air purifier. Kiri kanan ada, masing-masing bisa diatur sendiri. Ada untuk nonaktifkan sensor parking, ada untuk kamera 360. Ada kamera parkir ya, di situ ada tulisannya. Parking kamera. Ulalah. Overkiller untuk yang ini kalau misalkan dia masuk ke Indonesia. Maybe that's why mereka belum launching sampai sekarang untuk mungkin masih berpikir keras gimana caranya mereduksi harganya kalau misalkan dengan spek seperti ini. Apakah nanti ada spek yang dikurangi, dan kecurigaan saya kalau bersaing harga dengan Avanza, Veloz dan yang sejenisnya, ada beberapa hal yang akan dihilangkan di mobil ini. Termasuk kalau kita lihat untuk jok belakangnya, dia materialnya hard plastik kayak gitu ya, kelihatan mewah, kelihatan luxury, dan ini menjadi salah satu di kelasnya juga, satu-satunya di kelasnya malah. Dan kalau kita lihat di sini, joknya materialnya kulit dengan jahitan asli. Ini akan overkill juga menurut saya. Sebenarnya ada di kelasnya yang pakai ada expander premium dengan all Honda BR-V, dan untuk melipat kursinya dia pakai tombol kayak gini, bosku. Nah, ini untuk temperatur AC-nya bisa dilihat dari sini. Mantap, dengan smart dia pakai air purifier, bosku. Berarti yang tadi, tombol yang tadi itu air purifier. Mantap kali, bosku. Dan di sini untuk akses kita melihat pengoperasiannya. Nah, di bagian atas ini ya, ada semacam tempat penyimpanan lagi ya di bagian sini, lalu kemudian di bawah sini ada cup holder, ada 2 cup holder ya, di samping handbrake-nya. Dan ini kalau kita lihat joknya, ini adalah jok depan ya. Di atas ada tempat penyimpanan, di bawah ada meja makannya termasuk cup holdernya, dan ada seatbelt pocket di bawah. Memang gila ya speknya nih mobil. Nah, untuk joknya ini kalau kita lihat ya, ini tadi yang ada meja makannya, lalu kemudian di sini ada buat naruh barang-barang lagi. Overkill memang kalau kita melihat sekali lagi untuk speknya. Lalu kemudian dia pakai captain seat untuk joknya, dan ini tentu luar biadab sekali lagi.
One touch tumble harusnya untuk pelipatannya luar biasa. Dan untuk jok keduanya ini, untuk tipe yang ini dia bukan yang captain seat. Sepertinya yang captain seat itu tipe paling atas. Kalau seperti ini, harusnya dia nggak bersaingnya di kelas low SUV. Harusnya dia bersaingnya di kelas Almas. Wuling Almas, karena hanya Wuling Almas kalau nggak salah yang bukan hanya Wuling Almas sih sebenarnya, Wuling Almas yang kira-kira mendekati spek yang sama seperti ini. Malah maybe lebih mewah sih Wuling Almas, tapi harusnya bersaing dengan Wuling Almas, nggak dengan Veloz atau all new BRV. Jok paling belakangnya juga masih ada, praktis mobil ini 7 seater dan semua dengan material kulit, dan kalau kita lihat ya cukuplah untuk pijakan kaki ke bawah, tapi biasanya memang yang paling belakang itu untuk orang dengan postur yang tidak terlalu besar. Ada tempat buat naruh barang di kiri kanannya untuk jok paling belakang cukup komplit juga. Dan kalau yang di belakang nggak dipakai dan kita butuh untuk bagasi, maka bisa dilipat rata seperti ini. Dan sangat mudah untuk kita menaikkan dan menurunkan barang kalau kondisinya terlipat full kayak gini. Cakep juga untuk akomodasi barangnya. Nah, mobil ini ada yang pakai mesin diesel 1400 turbo GDI. Ini mesin diesel, nanti speknya kita tunjukin. Ada yang pakai mesin bensin biasa juga. Dan untuk speknya ada yang G, ini sepertinya tipe G 1500 cc petrol. Lalu kemudian ada yang 1400 petrol juga. Lalu kemudian ada yang 1500 CRDI VGT, variable geometry turbo kalau nggak salah. Kalau di Mitsubishi VGT itu variable geometry turbo. Dan untuk tenaganya, kalau dia yang 1500 petrol, yang G 1500 petrol itu 113 HP dengan torsi sekitar 144 Nm. Kalau yang G 1,4L petrol malah lebih tinggi. Ada yang bisa jelaskan kok bisa kayak gitu? Dan untuk yang diesel pasti torsinya harusnya memang yang paling tinggi. 1400 cc sama tapi dengan turbo. Oke, dia cuma 113 HP tapi torsinya sampai 250 Nm. Mantap juga sih, tapi biasanya 1500 CRDI kayak gini tuh nggak bisa minum solar biasa, dan sekarang minimal Dexlite harusnya. Nah, itu bosku update-nya tentang si all new Kia Carens ini. Sekali lagi nggak tahu kapan mobil ini masuk ke Indonesia. Kapan diresmikan di Indonesia dan mulai dipasarkan secara resmi di Indonesia, kita belum tahu nyampe sekarang. Nah, itu yang bisa kita update. Mohon maaf kalau ada yang salah, dan kita ketemu pada ulasan otomotif menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.